Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan lanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan 9 mata kuliah pengelolaan kualitas lingkungan. Setelah sebelumnya, kita membahas mengenai sistem informasi lingkungan, fungsinya, dan bagaimana pengaturan sistem informasi di Indonesia yang berkaitan dengan lingkungan tentunya, apa saja yang perlu dimasukkan, apa fungsinya, dan kita sudah juga membahas beberapa contoh sistem informasi yang sudah dibuat dan apa sih sebenarnya manfaatnya yang bisa kita gunakan nantinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model pengelolaan kualitas lingkungan. Kita akan membahas mulai dari definisi, kemudian aplikasinya nanti seperti apa, bagaimana tantangan, tipe-tipe atau model atau jenis dari permodelan lingkungan itu sendiri. Kita akan membahas sedikit perbedaan masing-masingnya saja, beberapa pemodelan tadi. Dan tentunya nanti ada satu metode yang nantinya cukup banyak digunakan yang berkaitan dengan pengelolaan proses lingkungan. Baik. Model sendiri adalah deskripsi objek atau sistem yang dapat digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku objek ataupun sistem. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, yang menjadi kata kuncinya adalah adanya prediksi dan adanya suatu deskripsi atas objek maupun sistem. Dan bisa juga deskripsi tadi kita gunakan untuk menjelaskan suatu perilaku si objek ataupun si sistem yang kita deskripsikan. Definisi lain terkait dengan model sendiri yaitu penyederhanaan realita. Kemudian direkonstruksi untuk mendapatkan pemahaman mengenai atribut-atribut tertentu. Jadi atribut di sini bisa dalam bentuk sistem fisik, sistem biologi, sistem ekonomi, ataupun sosial. Di penyederhanaan realita. Dan yang terakhir, suatu model komputasi menggambarkan hubungan antar komponen dari suatu sistem dengan hubungan matematik. Beberapa kata kuncinya mendeskripsikan suatu objek ataupun sistem untuk memprediksi, untuk menjelaskan yang mana sistem tadi itu kita buat dengan melakukan suatu penyederhanaan. Jadi realita yang kita lihat secara langsung yang kita alami, kita coba sederhanakan, kemudian kita rekonstruksi, dan nantinya dalam pemodelan juga kita bisa menggunakan hubungan matematik secara kuantitatif. Nantinya kita melihat atau kita menghitung, kita menyederhanakan suatu objek ataupun sistem. Kemudian pemodelan matematik sendiri sifatnya untuk melengkapi. Jadi kita melakukan pemodelan matematik itu bukan mengganti suatu kondisi realita, suatu realita. Tadi kan kita pemodelan kita menyederhanakan realita kan. Sederhanakan di sini kita lebih bersifat melengkapi. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan eksperimen atau teori-teori yang sudah berkembang, maka adanya pemodelan secara matematik itu menjadi suatu pelengkap, jadi melengkapi apa yang sudah didapatkan dari eksperimen, dari teori-teori yang sudah
Prosesnya sendiri terkait dengan pemodelan matematik dimulai dari working modelnya, kita melakukan penyederhanaan realita tadi, kemudian dibuat pemodelan matematiknya, model komputasinya untuk menerjemahkan pemodelan tadi, kemudian dicoba, diuji cobakan, disimulasikan untuk bisa mendapatkan satu hasil ataupun kesimpulan, dan ditutup dengan interpretasi. Dari interpretasi sendiri ini yang nantinya akan menunjukkan suatu permasalahan aktual. Misalnya kita ingin memprediksi ketika terjadi peningkatan, misalnya peningkatan emisi CO di suatu wilayah, apa dampaknya, apa permasalahan yang nantinya akan dihadapi, itu nanti kita bisa menggunakan pemodelan secara matematik. Kemudian aplikasi atau penerapan pemodelan lingkungan sendiri itu dimulai dari untuk mensimulasikan respon ekosistem. Jadi contohnya ekosistem akuatik yang dia mendapatkan beban cemar dari beberapa aktivitas dengan besaran sekian. Maka untuk bisa melakukan atau mendapatkan bagaimana simulasi respon ekosistem, maka yang kita modelkan adalah satu ekosistemnya. Kemudian yang kedua, atau yang terakhir, aplikasi pemodelan lingkungan di sini digunakan untuk membantu menjelaskan dan memprediksi dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Misalnya dampak dari penggunaan kendaraan pribadi misalnya. Coba kita bandingkan ketika sudah ada suatu sistem transportasi massal yang sudah terintegrasi dengan perumahan-perumahan. Maka kita bisa menjelaskannya, menggambarkannya dengan proses pemodelan tadi. Jadi banyak sebenarnya pemanfaatan khususnya dalam pengelolaan kualitas lingkungan. Kemudian apa yang menjadi tantangannya? Tantangan dari pemodelan lingkungan sendiri. Yang pertama adalah pengembangan model akan sulit. Karena tadi kita hanya mencoba menyederhanakan. Pada dasarnya sistem alam ini sangat kompleks. Sehingga terkadang cukup sulit untuk mengembangkan satu model yang bisa mendeskripsikan suatu sistem. Kemudian dalam melakukan proses penyederhanaan, kita membutuhkan sejumlah asumsi-asumsi agar bisa merekonstruksi tadi, merekonstruksi realitanya tadi. Kemudian perlu ditekankan juga di sini bahwa satu pemodelan itu tidak mungkin bisa digunakan untuk semua variabel lingkungan untuk memprediksi dan akurasinya 100%. Jadi biasanya semakin spesifik suatu model, maka akan semakin tinggi biasanya akurasi. Kenapa di beberapa model yang dikembangkan, yang secara spesifik dia apakah soal pencemaran udara, apakah dia soal pencemaran di air, di sungai, air tanah, semakin spesifik suatu model, maka akan semakin tinggi sebenarnya akurasinya, akurasi terkait dengan prediksinya. Dan yang terakhir, sebagai tantangan untuk pemodelan lingkungan, model yang baik di sini harus dapat menunjukkan hal yang lebih baik di apa yang kita dapatkan dari pemodelan harus lebih baik dari ya kita sekadar melakukan satu riset atau suatu penelitian dasar, kita pengambilan data
tampilkan dalam bentuk bagan, grafik, dan lain sebagainya itu kita bahas. Jadi pemodelan ini kita mendapatkan sesuatu yang lebih dalam lagi berkaitan dengan data-data yang kita butuh. Kemudian untuk pemodelan lingkungan sendiri, kita nanti akan mengenal beberapa tipe. Jadi setidaknya ada 3 tipe utama sebenarnya terkait dengan pemodelan lingkungan. Yang pertama ada model konseptual, ada model teoritikal, dan model empiris. Ya, jadi di sini yang cukup banyak mulai dari yang pemodelan apakah itu erosi, sedimentasi proyek, hidrologi, transport, kimia, dan lain sebagainya. Ini yang biasanya lebih spesifik dan ada formulasi-formulasi yang mungkin kita sudah pernah cukup banyak mengenalnya ya terkait dengan hidrologi, bagaimana erosi, bagaimana evapotranspirasi misalnya, dan dilakukan ada suatu misalnya di suatu uh, kawasan konservasi kita ingin mengetahui bagaimana tingkat evapotranspirasinya, kita bisa melakukan pemodelan sebenarnya. Ini ada persamaan-persamaan. Kita bahas satu persatu apa perbedaannya. Yang pertama dimulai dari metode konseptual. Metode konseptual sendiri suatu deskripsi tertulis dan merupakan representasi visual yang memprediksikan bagaimana hubungan antara ekosistem dan stresornya. Jadi menjadi kata kuncinya adalah adanya ekosistem dan adanya stresor. Apa yang bisa menyebabkan gangguan, apa yang bisa memberikan dampak terhadap ekosistem. Jadi di mode konseptual kita mendeskripsikan secara tertulis dan kita membuat secara visualnya pula bagaimana hubungan antara sistem dan stresornya. Dari model konseptual ini kita nanti bisa menetapkan risiko ekologi ketika terpapar suatu polutan. Sehingga di sini model konseptual akan bermanfaat dalam pengembangan program monitoring. Ini tadi ya, kita melihat bagaimana hubungan antara ekosistem dan stresornya yang kita gambarkan, kita diskusikan secara tertulis, kita representasikan, kita tampilkan dalam bentuk visual, di mana visualnya kurang lebih contohnya seperti ini terkait dengan model konseptual. Nah, dalam satu ekosistem, nah di sini suatu sedimen yang terkontaminasi, maka kontaminasi sedimen yang terkontaminasi di sini akan berkaitan langsung secara ekosistem dengan beberapa makhluk hidup yang tinggal di sedimen. Contohnya pot di sini, kemudian ada cacing, beberapa hewan-hewan bentik ya. Yang mana nantinya hewan-hewan atau makhluk hidup yang tinggal di sedimen yang terkontaminasi tentunya akan berkaitan juga dengan ikan-ikan yang ikan di sini nanti bisa sambung lagi dia ke kalau kita bicara rantai makanan, kalau kita bicara terkait dengan tingkat konsumen 1, 2, dan 3, maka nanti akan ada akumulasi sampai dengan yang tingkat yang lebih tinggi. Kemudian juga untuk bagaimana pathway-nya, dari mana kontaminasi itu berasal, kita juga bisa menambahkan, bisa memperluas lagi skopnya dengan menambahkan potensial groundwater pathway-nya, jadi melihat bagaimana muka air tanah, bagaimana daerah CAT-nya di sana. Dan bisa jadi ini akan bisa berpotensi berkaitan dengan pengolahan. Kalau maksudnya berasal dari air tanah, berarti kan bagaimana cara pengolahan. Terkait dengan pemantauan, nah berarti kan dalam pemantauan kita bisa memilih kemana kita mau fokusnya, apakah di filter-filternya yang hidup di sedimen, apakah di top predatornya,
seperti hal di sini burung atau mamalia-mamalia yang hidup di air. Tergantung nanti bagaimana batasan dari model. Oke, kemudian tadi pertama model teoritik, kemudian berikutnya ada model, mohon maaf, yang pertama tadi model konseptual, kita menggambarkan bagaimana kaitan antara ekosistem dan stresornya. Kemudian untuk yang metode, untuk yang model teoritik, harapan dari model teoritik sendiri adalah didapatkan pemahaman yang lebih berkaitan dengan proses-proses fisik, kimia, dan biologi suatu ekosistem dan kontaminan potensial. Di teoritik ini dia lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Karena di sini melibatkan proses fisik, kimia, dan biologi. Berkaitan dengan penggunaan model teoritik di sini, kita membutuhkan banyak data yang berkaitan dengan kalibrasi dari data, kalibrasi dari model yang nantinya akan kita buat. Karena itu akan dibutuhkan observasi dan koleksi data yang cukup. Kemudian yang terakhir, model teoritik di sini bermanfaat untuk memprediksi hubungan yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga, kita ada model empirik. Model empirik di sini dihasilkan dari pengumpulan data pada lokasi spesifik di selang waktu tertentu. Identifikasi akan dihubungkan dari analisis data digambarkan dalam persamaan tematik. Secara umumnya dia lebih mudah dibangun dibandingkan model teoritik. Tadi karena cukup data yang tadi ya data yang dikumpulkan pada lokasi spesifik di selang waktu tertentu. Jadi lebih sederhana sih. Kemudian pemodelan nantinya diharapkan bisa digunakan dalam evaluasi lingkungan, di mana lingkungan dianggap menjadi suatu bentuk, lingkungan dianggap terbagi menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing bagian tadi saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan beberapa bagian, contohnya cara pembagiannya adalah kita melihat bagaimana lokasi dan karakteristik dari lingkungan tadi. Jadi kita bagi misalnya ada udara, kemudian di udara tadi juga ada uap air, itu kan menjadi satu bagian yang terpisah. Jadi kita bisa bicara terkait udaranya saja. Kita juga bisa memisahkan di udara di sini kan ada uap air, mungkin ada gas-gas yang lain atau aerosol, sebagainya. Kemudian apakah dalam bentuk air atau ada partikel terlarut, ada ikan atau kehidupan akuatik lainnya, tanah atau sedimen, ini tergantung kebutuhan kita, apa yang akan kita evaluasi nanti. Ini penting terkait dengan proses dalam pemodelan nanti. Kemudian, apa keuntungan dari pemodelan lingkungan? Yang pertama adalah menunjukkan hal lain mengenai proses dan respon ekosistem. Di awal sudah saya sampaikan, kalau harapannya, model itu lebih dari apa yang kita dapatkan dari pengukuran langsung. Jadi ada hal yang dengan adanya keterbatasan data dan sampling yang bisa kita ambil, kita bisa up lagi. Jadi kita bisa melihat hal yang lebih dalam lagi berkaitan dengan ekosistem yang kita amati. Kemudian, keuntungan yang kedua bisa memprediksi reaksi ekosistem terhadap gangguan yang muncul. Kalau kita bahas apa yang terjadi ketika yang terjadi letusan Merapi misalnya. Apa yang terjadi ketika jumlah kendaraan pertambahan jumlah kendaraan tidak diiringi dengan
pertambahan jumlah RTH misalnya, yang berkaitan dengan konsentrasi pencemar udara di suatu daerah atau kota. Itu yang nantinya bisa kita lihat melalui pemodelan. Kemudian yang ketiga, keuntungan pemodelan lingkungan, simulasi beragam mitigasi. Ya tadi ya, selain gempa bumi, kemudian ada tsunami, ada banjir bandang misalnya, dan lain sebagainya. Atau longsor, itu kan sebenarnya semua bisa kita prediksi. Nah, banjir juga bisa kita prediksi juga sebenarnya dengan melakukan simulasi. Kemudian, apa saja yang menjadi batasan pemodelan lingkungan? Yang pertama, model tetap bukan pengganti monitoring faktual. Jadi monitoring faktual itu wajib atau dibutuhkan juga agar bisa mendapatkan model yang baik. Jadi contohnya terkait dengan pengelolaan daerah aliran sungai misalnya secara kuantitasnya, data yang dibutuhkan biasanya kan dibutuhkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir secara idealnya yang bisa kita manfaatkan. Kemudian batasan berikutnya, pemodelan lingkungan itu hanya bertindak sebagai informasi. Sekedar informasi yang kita dapatkan saja. Dan yang terakhir, bisa jadi asumsi-asumsi yang kita buat di awal tadi dalam pemodelan, kita menyusun asumsi-asumsi di mana asumsi tadi bisa jadi tidak valid. Oke, sampai situ dulu pembahasan mengenai jenis-jenis model. Yang selanjutnya salah satu pemodelan yang nanti sebenarnya kalau kalian cari ada banyak sekali pemodelan apakah dalam bentuk konseptual, teoritik atau empiris yang berkembang. Ada sebagian yang bisa menggunakan aplikasi yang secara spesifik, ada yang untuk pencemaran udara, ada yang untuk air tanah, ada yang untuk daerah air dan sungai, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian pelajari nanti. Tapi sekarang kita akan membahas mengenai metode Delphi. Metode ini dikembangkan oleh Arnold, di mana pada awalnya ini dikembangkan untuk perkiraan dampak dari perkembangan teknologi terhadap perang, yang dikembangkan lebih lanjut oleh Delphi dan Helmer dengan salah satu tujuannya adalah melakukan atau untuk konsensus, di mana metode ini merupakan teknik komunikasi terstruktur. Kemudian metode ini merupakan suatu metode perkiraan yang dilakukan atau yang mana prosesnya ini berjalan pada satu panel ahli atau pakar. Dalam metode Delphi, pengumpulan pendapat ahli yang berkaitan dengan topik ini akan menentukan probabilitas, frekuensi, dan intensitasnya. Dan setelah dilakukan pengumpulan pendapat ahli, diharapkan nantinya akan ada umpan balik yang bisa dilakukan secara sustain atau secara berulang. Ya, diharapkan nantinya akan didapatkan satu kesimpulan yang diharapkan. Kemudian metode Delphi sendiri adalah metode yang dalam bentuk struktur komunikasi tertutup. Kenapa tertutup? Karena diharapkan dalam penerapan metode Delphi di sini tidak adanya dominasi yang nantinya bisa menggiring
satu pendapat. Kan harapannya tadi kan umpan baliknya itu secara berulang sehingga didapatkan satu kesimpulan yang tepat. Kemudian peranan dari ahli sendiri terkait dengan metodologi ini hampir sama atau di sini ahli di sini akan melakukan penilaian ataupun pembobotan. Dan harapan akhirnya adalah akan didapatkan konsensus atau keputusan. Teori keputusan sendiri, ini ada beberapa teori yang bisa dimanfaatkan terkait dengan keputusannya. Bagaimana bisa memperoleh keputusan. Yang pertama ada decision making under risk, di mana teori tentang pengambilan keputusan dalam keadaan yang mengandung risiko. Kedua, decision making under certainty, di mana teori keputusan dalam keadaan yang mengandung ketidaktentuan. Yang ketiga, teori pohon keputusan atau decision tree theory, dan teori keputusan bias atau bias decision rule theory. Ini mungkin tidak kita bahas secara satu persatu ya. Silakan bisa dipelajari lebih lanjut mengenai teori-teori keputusan. Kemudian bagaimana tahapan metode Delphi itu sendiri? Yang pertama adalah mengidentifikasi panelis ahli. Kemudian menanyakan kesediaan anggota panelis untuk bisa terlibat dalam panel atau topik yang nantinya dibahas. Ketiga, mengumpulkan pendapat dari setiap individu yang dianggap ahli. Yang mana nantinya pendapat tadi dijadikan sebagai laporan dasar perbuatan. Kemudian lakukan proses penganalisaan data yang kita kumpulkan dari panel ahli, kompilasi informasinya pada satu kuesioner yang baru, kemudian baru itu kuesionernya dikirimkan kembali kepada setiap ahli untuk di-review. Kemudian melakukan analisa informasi baru tersebut dan dikembalikan kepada anggota panel untuk didistribusi. Selanjutnya, meminta setiap panel ahli untuk mempelajari data dan mengevaluasi posisi mereka di dalam kelompok jika terdapat pendapat ahli yang tidak konsensus. Karena itu, para ahli diharapkan dapat memberikan alasan dari perbedaan yang ada. Ketika tidak konsensus, kita harus coba disampaikan alasannya. Kenapa bisa berbeda? Kemudian proses analisis input selanjutnya dibagi dengan panel minoritas dan panel konstituen. Itu tahapan-tahapan metode Delphi sendiri. Kemudian apa saja hal-hal penting yang akan berkaitan dengan metode Delphi? Yang pertama adalah bagaimana pemilihan ahlinya, apa dasarnya, kenapa kita memilih si A, kenapa kita tidak memilih si B. Kemudian jumlahnya, karena tidak ada patokan berapa jumlah minimalnya, tergantung kasusnya seperti apa dan permasalahannya apa. Kemudian berapa kali jumlah putaran. Tadi diharapkan adanya umpan balik, ada umpan balik secara berkala, secara terus-menerus, sehingga akan didapatkan satu quorum. Kemudian diharapkan juga proses umpan balik di sini masih secara anonim. Jadi kita tidak tahu siapa yang memiliki jawaban yang berbeda. Kemudian kebutuhan waktunya, karena pasti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Terakhir adalah pengukuran konsensus. Bagaimana cara kita mengukur sehingga kita mendapatkan konsensus. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Jadi kita bisa bahas apa saja nanti yang dimaksud dengan model, kata kuncinya apa ketika kita bicara model lingkungan atau pemodelan lingkungan, kemudian jenis-jenisnya sudah harus bisa dibedakan mana yang konseptual, mana yang teoritik, mana yang empiris, apa karakteristik atau perbedaan masing-masing model sampai ke Delphi juga sudah kita bahas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Saya tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.